Bismillahirrahmanirrahim. Khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, khususnya rasa syukur kita atas nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat ini sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan istiqamah, dengan ihsan sampai hari kiamat. Tayyib, ya akhwat, siswi-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fase-fase pembagian fase-fase fikih. Maksudnya adalah setiap perkembangannya. Perkembangan fikih dibagi beberapa fase. Perjalanan fikih dibagi beberapa fase. Sebagian ada yang mengatakan 3, ada 4, ada 6. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang atau sebelumnya para pengarang kitab ini mengatakan dia lebih condong kepada pembagian fase masa fikih ini ke 6 fase. Ya. Lalu kita masuk ke al-mabhatsats tsani, pembahasan yang kedua tentang at-tasyri' wal fiqh fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pensyariatan agama ini dan fikih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana perkembangannya? Perhatikan kitabnya masing-masing. Yabda'u hadzal daur minas sanatil ula lil hijrah. Fase ini dimulai dari tahun pertama Hijriah. Haitsu ta'assasat daulatul Islam wa tahayya'an nasu li iqamatil mujtama'il islami. Yang mana pada tahun ini negara Islam itu mulai berdiri dan manusia sudah bersiap untuk mendirikan masyarakat yang islami. Wa tatbiqu anzimatil islami wa ahkamihi, dan menerapkan peraturan-peraturan serta hukum-hukum Islam di negara tersebut. Wa tamassuk bi sya'airiddin, dan berpegang teguh dengan syiar agama. Wa man qasara fil amali aw khalafa al awamir wan nawahi, dan orang yang lalai dari sebuah amalan atau menyelisihi perintah dan larangan, fa innad daulata qadiratun ala muaqabatihi, maka negara bisa menerapkan hukuman kepada orang tersebut kalau dia sudah menyelisihi perintah dan larangan agama. Wa raddihi ila siratil mustaqim, dan mengembalikan orang tersebut ke jalan yang lurus. Negara memiliki kemampuan atas itu. Faham? Ini di tahun pertama. Amma lamma kanu fi Makkah qabla al-hijrah. Adapun ketika mereka semasa masih di Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa mereka ketika masih di Mekah sebelum hijrah, ya, fa innahu lam yakun lil islami daulatuhu. Ketika itu belum ada negara Islam secara khususnya, belum ada ketika masih di Mekah.
Wa innama amana an-nasu bi taw ikhtiyarihim. Adapun ketika itu realitanya adalah manusia hanya beriman sesuai apa yang ada di dalam hati mereka, atas sesuai keinginan mereka saja, tidak ada paksaan, tidak ada yang lain-lainnya. Jadi sesuai kehendak mereka saja. Mereka mau, mereka beriman. Kalau mereka tidak mau, mereka tidak beriman. Ini ketika di Makkah seperti ini gambarannya. Waltazamu bima anzala duna an yakunu hunaka daulatun tulzimuhum wa tu'aqibu man la yaltazim bima amar. Dan sebagian mereka iltizam, maksudnya mau mengikuti peraturan-peraturan, menjalankan peraturan-peraturan agama tersebut tanpa adanya negara nanti yang akan memaksa mereka ataupun menghukum mereka karena mereka tidak menjalankan perintah. Jadi mereka hanya menjalankan perintah agama itu sesuai keimanan mereka saja, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari negara Islam, karena mereka ketika itu masih di Mekah. Ila intiqalihi sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la haitsu inqata'al wahyu. Masa ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika wahyu sudah terputus. Ay yakunu hadzal daur minas sanatil ula hatta sanatil hadiyata asyrata minal hijrah. Maksudnya adalah fase yang seperti yang kita katakan tadi, ini berlanjut dari tahun pertama sampai tahun ke-11 Hijriah. Paham? Fase yang seperti kita katakan ini berlanjut sampai tahun ke-11 Hijriah. Amal ahdul Makki, adapun masa ketika di Mekah sebelum hijrah, khususnya ketika Rasulullah di Makkah sebelum hijrah, fa innahu li ta'sisil aqidati wa irsa'i qawaidil iman wa ibtali aqaidil kuffari war raddi 'alaiha. Maka di fase ini, di masa Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah, maka masa ini digunakan sebagai penguat akidah, membuat pondasi untuk akidah Islam, wa irsa'i qawaidil iman, dan menguatkan kaidah-kaidah tentang keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibtali aqaidil kuffar war raddi 'alaiha, dan membatalkan serta menolak keyakinan dan akidah orang-orang kufar. Ini ketika di masa Makkah digunakan untuk taksis, membuat pondasi yang kuat untuk akidah, menerangkan tentang kaidah-kaidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membatalkan dan menolak keyakinan akidah orang kufar. Wa ba'dul mu'arrikhin lil fiqh wat tasyri', dan sebagian ahli sejarah khususnya tentang fikih dan syariat Islam, yara anna hadha ad-daur yabda'u min bi'tsatihi alaihi salatu wassalam ila mautih. Mereka berpandangan bahwasanya fase ini mulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fase fikih perkembangannya serta syariat agama ini dimulai dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'tabar al-ahdul makki asrun tashri'un lil fiqh. Dan mereka menganggap masa ketika di Mekah merupakan masa pensyariatan untuk fikih. Ini pandangan sebagian ahli sejarah tentang fikih dan pensyariatan agama ini ya. Mereka beranggapan bahwasanya masa ketika di Mekah itu adalah masa tersendiri, masa tentang pensyariatan fikih itu. Mengapa demikian? Li'annahu la yakhlu min ahkam.
Karena di masa itu tidak terlepas dari pembahasan tentang hukum-hukum pula. Wa yastadillu bima warada minal ayatil lati nazalat di Makkah, dan mereka berdalil dengan ayat-ayat yang turun di Makkah. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang turun di Makkah. Fahiya wa in kanat khasatan bid-da'wati ila Allah wa tashihil aqidati wal mafahim, yang mana ayat-ayat yang turun di Mekah tersebut meskipun secara khusus intinya adalah dakwah kepada Allah dan membenarkan akidah serta pemahaman-pemahaman orang manusia, illa annahu kana ahyanan, melainkan turun pula terkadang, yanzilu ba'daha, sebagian ayat tersebut turun, wahya tatadammanul ahkam wat tasyri'at, sebagian ayat tersebut turun menjelaskan juga tentang hukum-hukum dan syariat-syariat, meskipun khususnya berdakwah kepada Allah dan membenarkan membenahi akidah dan pemahaman-pemahaman manusia ketika itu, namun di sebagian ayat itu pula terkandung hukum-hukum dan syariat-syariat agama ini. Seperti apa? Kantiqadil kuffar ala wa'dil banat, seperti mengkritiki apa yang diperbuat oleh orang-orang kufar dari menguburi hidup-hidup anak perempuan mereka. Wa qati'atir rahim, dan menjelaskan tentang mereka memutuskan tali silaturrahim. Wa tatfiful makayili wal mawazin, menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan mereka dari timbangan. Wa fi Makkah syuri'atis shalah, dan di Mekah pula disyariatkan perkara salat. Wa kullu hadza fiqhun, dan seluruh ini masuk ke pembahasan fikih. Makanya Ahdul Makki dikatakan asrun tashri'un lil fiqh. Masa di Mekah juga dianggap sebagai masa fase pensyariatan fikih, karena tidak terlepas dari fikih-fikih seperti yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Wadih? Tasyri'ul fiqh. Halaman berikutnya, pensyariatan fikih. Al-fiqhu fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam yushra'u min indillahi ta'ala bi ahadit turuqit taliyah. Fikih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa metode. Yang pertama, an tariqil wahyi minallahi ta'ala bi kalamin yutla. Yang pertama, melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalamun yutla, dengan kalamullah yang dibacakan. Ya, dengan kalamullah yang dibacakan. Itu yang pertama. Yang kedua, antariqil wahyi minallah, dari jalan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi metode perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun yang pertama bi kalamin yutla, dari firman Allah, dari kalamullah yang dibacakan. Siapa yang membacakannya? Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasulullah, iya, dengan Jibril yang membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, wahyu Allah Subhanahu wa taala dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama ini adalah Al-Qur'an, yang kedua ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang melalui lisannya. Yang ketiga, an tariq ijtihadir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa iqraril wahyi lahu aw tashihu hadzal ijtihad wa adami iqrarihi. Yang ketiga, melalui metode
ijtihadnya Rasulullah, keputusan Rasulullah, dari keputusan Rasulullah, ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqrarul wahyi lahu, dan wahyu turun mengikrarkan, mengakui ijtihad Rasulullah, perbuatan Rasulullah tersebut, au tashihu hadzal ijtihad, atau wahyu turun membenarkan ijtihad yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adamu iqrarihi, dan tidak mengakui ijtihad tersebut, menyalahkannya. Ini 3 cara fikih langsung di masa Rasulullah disyariatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara ini. Yang pertama dari tariqul wahyi, dari jalan wahyu Allah dengan kalam yang dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua dengan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadisnya. Yang ketiga dari perbuatan Rasulullah yang diakui oleh wahyu, kalau memang itu dibenarkan oleh wahyu, atau tashihu hadzal ijtihad, atau dibenarkan, maksudnya diperbaiki, dibenahi perbuatan tersebut dan tidak diakui karena adanya kesalahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, maka li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu hakimun alim. Innahu aliyyun hakim. Tidak ada satu orang manusia pun yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya secara langsung, melainkan melalui wahyu Allah atau dari balik hijab ada penghalang. Au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha, atau Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk mewahyukan kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendaknya. Innahu aliyyun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha bijaksana. Wal ulama fi ijtihadir Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtalifun, dan para ulama dalam konteks ijtihad Rasulullah mereka berselisih. Fa ba'dhum yunkiru ijtihadar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengingkari ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan mereka berkata, inna kullama yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yaquluhu innama huwa biwahyin minallahi ta'ala. Paham? Mereka mengingkari ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun berkata bahwa seluruh perbuatan dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun bentuknya, innama huwa biwahyin minallahi ta'ala, sungguhnya itu didasari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustadillan biqaulihi jalla wa ala, mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan ia tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa biqaulihi jalla thana'uh, dan dari firman Allah Ta'ala juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh terdapat dalam diri Rasulullah bagi kalian adalah suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini dalil mereka. Sebagian mereka yang membatalkan, yang mengingkari ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Enggak ada ijtihad Rasul. Yang namanya ijtihad Rasul itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena perkataan dan perbuatan Rasulullah itu berasal dari wahyu seluruhnya, dengan ayat yang sudah kita bacakan.
Faham? Tayyib. Kita lanjut. Waqad bawwaba al-Bukhari rahimahullah taala, dan al-Imam al-Bukhari menulis bab di dalam kitabnya Sahihul Bukhari tentunya, yang berbunyi seperti ini judulnya. Waqad bawwaba al-Bukhari rahimahullah fi sahihi musyiran ila al-khilaf fi dzalik. Imam Bukhari telah menulis bab di dalam kitab sahihnya yang menjelaskan dan menunjukkan tentang perselisihan di dalam masalah ini. Faqal babu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'alu mimma lam yanzil alaihi al-wahyu fayaqul la adli. Bab ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yus'alu mimma lam yanzil alaihi al-wahyu fayaqul la adri aw lam yujib hatta yanzila alaihi al-wahyu walam yaqul bi ra'yin wala qiyas liqaulihi ta'ala bima arakallah. Bab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang belum diturunkan wahyu kepadanya, maka dia menjawab dengan kalimat la adri, enggak tahu. Au lam yujib, atau kalau tidak menjawab dengan kalimat la adri, tidak tahu, Nabi tidak menjawab sama sekali hatta yanzila alaihi wahyu, sampai turun kepadanya wahyu Allah. Walam yaqul bi ra'yin wala qiyas, dan Nabi tidak pernah berbicara tentang menggunakan ra'i, logika ataupun qiyas. Liqaulihi ta'ala bima arakallah, dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu, Allah turunkan kepadamu. Itu bab yang ditulis di dalam kitab Sahihul Bukhari, menjelaskan tentang perselisihan di sini. Apakah benar ada ijtihad Rasul ataukah tidak? Sebagian mengingkari ijtihad tersebut seperti yang sudah kita bahas pertama. Dan Imam Bukhari menuliskan bab tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perkara yang belum diturunkan wahyu kepadanya, dia jawab tentang dengan la adri, atau Nabi tidak menjawab sama sekali sampai turun kepadanya wahyu. Dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan logikanya atau dengan qiyas. Qaulih ta'ala bima arakallah, dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu, Allah ajarkan kepadamu, Allah turunkan kepadamu. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, hujjah man qal innahu lam yusannu syai'an illa bi amrin wa huwa ala wajhain. Hujjah bagi orang yang mengatakan innahu lam yusannu syai'an illa bi amrin wa huwa ala wajhain. Sungguhnya tidak ada disunnahkan sesuatu melainkan atas dasar perintah. Dengan dua sisi. Dengan dua sisi perintah. Yang pertama dengan dua cara perintah. Dengan dua bentuk. Imma biwahyin yutla 'alan nas. Yang pertama dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepada manusia, au birisalatin anillah an if'al kadza, atau dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk lakukanlah demikian, lakukanlah ini. Qaulullah ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu kitab dan hikmah. Fal kitab ma yutla wal hikmah as-sunnah. Paham? Jadi perintah dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa bihi 'anillah bi ghairi tilawah. Sunnah ma jaa bihi 'anillah bi ghairi tilawah, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dibacakan, maksudnya tidak dibaca. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu fi qissatil asif la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Dan yang menguatkan pendapat ini pada kisah tentang seorang pekerja, kalau nggak salah pekerja ini berbuat tidak senonoh kepada anak majikannya. Kalau nggak salah ini kisahnya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Aku akan memutuskan perkara kalian berdua dari kitabullah, dari Al-Qur'an, ai bi wahyi, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa man qala bi anna ar-rasul, ini pendapat yang kedua. Wa man qala bi anna ar-rasul yajtahidu fi ma lam yanzil alaihi fihi wahyun. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ada ijtihadnya. Ijtihad itu apa, Ustaz? Ijtihad itu adalah perbuatan atas dasar ilmu yang dia miliki, atas dasar pandangan yang dia lihat, yang dia ketahui, sesuai logika ataupun atas dasar hal-hal yang lainnya, sehingga dia berbuat sesuatu atau mengambil keputusan sesuatu. Ini yang dimaksudkan ijtihad. Adapun kalau ada Al-Quran dan hadisnya di dalam perkara itu, maka tidak ada ijtihad, bukan ijtihad namanya. Ijtihad di situ mengambil sebuah keputusan, sebuah perbuatan yang merupakan keputusan dari perkara yang tidak ada Al-Quran dan hadisnya di situ. Nah, Rasulullah, kita katakan di dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah tidak ada ijtihad, tidak pernah berijtihad. Mereka mengingkiri dengan hadis, dengan ayat yang sudah kita bacakan. Dan sebagian yang lain mengatakan Rasulullah berijtihad dalam perkara yang belum diturunkan wahyu kepadanya, dalam perkara yang belum diturunkan wahyu kepadanya. Dan mereka pun ada dalilnya. Istadalla bil hawadits allati waqa'at wa ankara alaihi al-Qur'an ijtihadahu. Mereka berdalil dengan kejadian-kejadian yang terjadi dan Al-Quran turun mengingkari ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajtihadihi fi asra badrin. Contohnya seperti ijtihad Rasulullah dalam perkara tawanan perang Badar. Rasulullah berijtihad dalam terhadap perkara tawanan perang Badar, mau diapakan tawanan ini. Ini Rasulullah ada ijtihadnya di sini, ada kisahnya di sini. Wassalatu 'alal munafiqin wal istighfar lahum. Kemudian pula ijtihad Rasulullah ketika salat terhadap mayat-mayat orang-orang munafik, dan Rasulullah meminta ampun bagi mereka. Rasulullah disindir dalam masalah ini dalam Al-Quran. Jelas. Wa makanatu sunnah minal Quran ta'khudhu thalathata ashkal. Kedudukan sunnah jika dilihat dari Al-Quran, ta'khudhu thalathata ashkal. Kedudukan Al-Quran atau kedudukan sunnah, hadis-hadis Nabi dari Al-Quran, dari Al-Quran itu sendiri mengambil tiga bentuk. Ta'khudhu thalathata ashkal, ada dengan tiga bentuk, dengan tiga bentuk. Dan ini akan kita jelaskan insyaallah di pertemuan kita yang berikutnya. Tayyib, wadih. Jazakumullah khairal jaza. Karena waktunya sudah selesai, kita tutup dan kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.